Namaku Sari, umurku 35 tahun. Aku adalah seorang istri yang sudah 12 tahun menikah dengan Mas Arya, suamiku yang tampan dan sukses. Kami tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Dari luar, kehidupan rumah tangga kami terlihat sempurna. Mas Arya adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses. Sedangkan aku hanya ibu rumah tangga biasa yang mengurus rumah dan anak-anak kami. Ya, kami memiliki 2 anak. Anak pertama kami, Raka, berusia 10 tahun, dan anak kedua kami, Alia, berusia 7 tahun. Mereka adalah malaikat-malaikat kecilku yang selalu membuatku bahagia. Tapi di balik bahagia itu, ada luka yang sangat dalam yang kusimpan rapat-rapat. Sudah 3 tahun ini, aku tahu Mas Arya berselingkuh. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali dengan wanita yang berbeda-beda. Aku tahu dari parfum wanita yang menempel di bajunya, lipstik di kerah kemejanya, bahkan pesan-pesan mesra di ponselnya yang tidak sengaja kulihat. Tapi aku diam. Aku memilih untuk tetap diam dan bertahan demi anak-anak. Setiap malam ketika Mas Arya pulang larut dengan alasan meeting atau dinner dengan klien, aku tahu dia berbohong. Aku bisa mencium aroma parfum wanita lain di tubuhnya. Aku bisa melihat bekas lipstik yang coba dia hapus dari pipinya. Bahkan kadang, aku menemukan rambut panjang wanita lain di mobilnya. Sakitnya hatiku sudah tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Tapi, aku tetap tersenyum di depannya. Tetap melayaninya sebagai istri yang baik. Tetap menyiapkan makanan kesukaannya. Tetap merawat diri agar tetap cantik untuknya. Padahal di dalam hatiku, aku menangis setiap hari. Sampai suatu hari, aku mengambil keputusan yang mungkin akan membuat semua orang menganggapku gila. Aku memutuskan untuk mencarikan Mas Arya istri kedua. Ya, kau tidak salah dengar. Aku, seorang istri pertama yang dikhianati, malah mencarikan suamiku istri kedua. Kenapa aku melakukan ini? Alasannya akan membuatmu merinding. Ini bukan tentang keikhlasan, bukan tentang berbagi suami, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap dari itu semua. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Mas Arya masih tertidur pulas di sampingku. Dengkuran halusnya terdengar teratur. Aku menatap wajahnya yang tampan itu. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta, wajah yang dulu selalu membuatku tersenyum bahagia, kini hanya menyisakan luka di hatiku. Aku beranjak dari tempat tidur, berjalan pelan menuju kamar mandi. Air dingin kubasuh ke wajahku, mencoba menghilangkan kantuk dan juga air mata yang hampir jatuh. Hari ini adalah hari di mana rencanaku akan dimulai. Setelah mandi dan berpakaian rapi, aku turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Seperti biasa, aku membuat nasi goreng kesukaan Mas Arya dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang dia suka. Aku juga menyiapkan kopi hitam tanpa gula, kesukaannya sejak dulu. Pagi sayang, suara berat Mas Arya membuatku sedikit tersentak. Dia sudah berdiri di ambang pintu dapur dengan handuk melingkar di pinggangnya. Tubuhnya yang atletis masih basah sehabis mandi. Dulu, pemandangan seperti ini akan membuatku berdebar. Tapi sekarang, aku hanya merasakan hampa. Pagi Mas, jawabku sambil tersenyum. Senyum palsu yang sudah kulatih bertahun-tahun. Mas Arya mendekat dan mencium keningku sekilas. Gestur yang terasa hampa, tanpa cinta. Wah, nasi goreng lagi. Kamu memang istri terbaik, katanya sambil duduk di meja makan. Istri terbaik? Aku hampir tertawa sinis mendengar. Kalau aku istri terbaik, kenapa dia masih mencari wanita lain di luar sana? Mas, hari ini aku ada arisan di rumah Bu Ratna. Anak-anak sudah kutitipkan ke Mama. Kamu pulang jam berapa? Tanyaku sambil menuangkan kopi ke cangkir. Oh, malam mungkin. Ada meeting dengan investor dari Singapura.
Kamu tidak usah tunggu aku ya, jawabnya tanpa menatapku, sibuk dengan ponselnya. Meeting dengan investor? Aku tahu itu bohong. Kemarin aku tidak sengaja melihat pesannya dengan seorang bernama Dewi Seksi di ponselnya. Mereka janjian malam ini di hotel. Tapi aku diam saja, pura-pura tidak tahu. Baik Mas. Oh iya, besok Sabtu kita ada acara amal di panti asuhan. Kamu bisa kan? Coba aku lihat jadwalku dulu ya, jawabnya singkat. Setelah Mas Arya berangkat kerja, aku segera bersiap. Hari ini bukan arisan yang akan kudatangi, tapi sebuah panti asuhan di daerah Depok. Di sana ada seseorang yang sudah kuamati selama 2 bulan terakhir. Seseorang yang akan menjadi kunci dari rencana. Namanya Maya, seorang janda beranak 3 yang bekerja sebagai relawan di panti asuhan tersebut. Usianya 28 tahun, 7 tahun lebih muda dariku. Wajahnya sangat cantik, dengan kulit putih bersih, rambut panjang bergelombang, dan tubuh yang masih sangat ideal meskipun sudah melahirkan 3 anak. Maya bercerai dengan suaminya 2 tahun lalu karena sang suami selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain. Kini dia hidup susah, tinggal di kontrakan kecil bersama 3 anaknya. Anak pertama berusia 8 tahun, anak kedua 6 tahun, dan yang bungsu baru 4 tahun. Untuk menghidupi mereka, Maya bekerja serabutan. Pagi jadi asisten rumah tangga, sore jualan online, dan weekend jadi relawan di panti asuhan. Aku pertama kali melihat Maya saat aku datang ke panti asuhan untuk acara amal kantor Mas Arya. Saat itu aku langsung tertarik padanya. Bukan karena kecantikannya, tapi karena auranya. Ada sesuatu dari Maya yang membuatku yakin dia adalah orang yang tepat untuk rencanaku. Selama 2 bulan, aku mendekatinya perlahan. Aku sering datang ke panti asuhan dengan alasan ingin membantu. Aku bawakan makanan, pakaian layak pakai, bahkan mainan untuk anak-anak panti. Maya selalu menyebutku dengan ramah. Senyumnya yang tulus membuatku kadang merasa bersalah dengan apa yang akan kulakukan. Bu Sari, tumben pagi sekali datangnya, sapa Maya saat melihatku masuk ke halaman panti asuhan. Hai Maya, ya ini kebetulan hari ini aku free. Anak-anak di mana? Tanyaku sambil membawa kantong berisi makanan dan mainan. Wah, Bu Sari bawa apa lagi ini? Sudah terlalu banyak Bu bantuan dari Ibu, kata Maya dengan wajah tidak enak. Ini cuma sedikit kok. Oh ya Maya, kamu ada waktu tidak? Aku ingin ngobrol sebentar. Baik Bu. Maya mengangguk dan kami duduk di bangku taman panti asuhan. Pagi itu cukup sejuk. Angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa nyaman. Maya, aku langsung saja ya. Aku tahu kondisimu saat ini. Aku tahu kamu memang butuh pekerjaan yang lebih baik untuk menghidupi anak-anakmu. Wajah Maya sedikit memerah, mungkin malu karena aku tahu kondisi ekonominya. Iya Bu, memang agak sulit, tapi insya Allah saya masih bisa kok menghidupi anak-anak. Aku punya tawaran untukmu, tapi sebelumnya aku ingin kamu berjanji untuk mendengarkan sampai selesai dan tidak langsung menolak. Maya menatapku bingung, tapi kemudian mengangguk. Baik Bu, saya dengarkan. Aku ingin kamu menikah dengan suamiku. Seketika mata Maya membulat sempurna. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Dia menatapku seolah aku sudah gila. Bu Sari, apa maksudnya ini? Maya akhirnya bisa berkata-kata dengan suara bergetar. Aku serius Maya. Aku ingin kamu menjadi istri kedua suamiku. Tapi ada syarat-syaratnya. Bu Sari, maaf tapi saya tidak mengerti. Kenapa ibu yang sudah baik sama saya tiba-tiba minta hal seperti ini? Saya bukan wanita seperti itu, Bu. Maya memegang tangannya yang gemetar. Dengarkan aku dulu. Aku tahu ini terdengar gila.
Tapi aku punya alasan. Suamiku, dia playboy. Dia sering selingkuh dengan wanita-wanita murahan di luar sana. Aku sudah tidak tahan. Tapi aku tidak bisa cerai karena anak-anak. Daripada dia terus bermain dengan wanita-wanita tidak jelas, lebih baik aku carikan dia istri kedua yang aku kenal, yang aku percaya. Seseorang yang baik sepertimu, Maya. Setidaknya, dengan begitu aku tahu dengan siapa dia berselingkuh. Maya menegar keras. Tidak, Bu. Ini tidak benar. Ibu harusnya bicara dengan suami ibu, bukan malah mencarikannya istri kedua. Ini bukan solusi, Bu. Maya, dengar. Kalau kamu mau, aku akan pastikan semua kebutuhan anak-anakmu terpenuhi. Sekolah di sekolah bagus, rumah yang layak, kehidupan yang lebih baik. Aku tidak minta kamu mencintai suamiku. Aku hanya minta kamu menikah dengannya. Anggap saja ini bisnis. Bisnis? Bu Sari, ini pernikahan bukan bisnis. Maya berdiri, emosinya mulai naik. Duduklah, Maya. Please, aku tarik tangannya lembut. Aku tahu ini berat, makanya aku minta kamu pikirkan dulu. Ini bukan hanya tentang kamu dan aku, tapi juga tentang masa depan anak-anakmu. Maya duduk kembali, wajahnya terlihat sangat bingung dan tertekan. Sari, saya menghormati ibu. Ibu sudah sangat baik pada saya dan anak-anak panti. Tapi ini terlalu berat, Bu. Aku tidak minta jawaban sekarang. Pikirkanlah dulu. Tapi Maya, aku mohon, jangan ceritakan ini pada siapapun. Ini rahasia kita berdua. Betul, Pak. Aku bisa melihat konflik batin di matanya. Di satu sisi dia butuh uang untuk anak-anaknya. Di lain sisi ini bertentangan dengan prinsipnya. Aku meninggalkan Maya yang masih terduduk bengong di batu pantai. Langkah pertama sudah kulakukan. Sekarang tinggal menunggu dan meyakinkan perlahan. Siang harinya aku pulang ke rumah. Seperti biasa, rumah terasa sepi. Anak-anak masih di rumah Mama, Mas Arya di kantor, atau mungkin di suatu tempat dengan wanita lain. Aku naik ke kamar, membuka album foto lama. Di dalam album itu ada foto-foto pernikahanku dengan Mas Arya 12 tahun lalu. Kami terlihat sangat bahagia. Mas Arya memelukku dengan erat. Senyum kami begitu lebar. Saya menyangka bahagia itu hanya bertahan beberapa tahun saja. Aku balik halaman demi halaman. Ada foto saat aku hamil Raka, foto saat Alia baru lahir, foto liburan keluarga kami ke Bali. Semua terlihat sempurna. Tapi itu semua hanya topeng. Di balik foto-foto bahagia itu, ada luka yang menggapa di hatiku. Ponselku berdering. Pesan dari Maya. Bu Sari, boleh kita bertemu lagi besok? Saya ingin bicara lebih lanjut tentang tawaran ini. Aku tersenyum tipis. Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan Maya di sebuah kafe kecil yang sepi di daerah Kemang. Aku sengaja memilih tempat yang jauh dari rumah dan kantor Mas Arya agar tidak ada yang mengenali kami. Maya datang dengan wajah kusut, gantung mata yang jelas menandakan dia tidak tidur semalaman. Dia duduk di hadapanku dengan canggung. Kamu mau pesan apa? Tanyaku mencoba mencairkan suasana. Air putih saja, Bu. Jawab Maya pelan. Aku memanggil pelayan dan memesan air putih untuk Maya dan kopi latte untukku. Setelah pelayan pergi, kami terdiam cukup lama. Bu Sari, Maya akhirnya membuka suara. Saya sudah pikirkan tawaran ibu semalaman. Saya masih tidak mengerti kenapa harus saya. Karena kamu wanita baik-baik, Maya. Kamu janda yang terhormat, bukan wanita murahan yang cuma mengincar harta suamiku. Kamu punya anak-anak yang butuh masa depan lebih baik. Dan yang paling penting, aku percaya padamu. Jelasku. Tapi Bu Sari, bukankah ini aneh? Maksud saya, istri pertama mencarikan suaminya istri kedua. Orang-orang akan bicara macam-macam. Biar mereka bicara. Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan dan untuk apa. Aku menyesap kopiku perlahan. Bu Sari,
Seandainya saya terima tawaran ibu, apa yang ibu harapkan dari saya? Tanya Maya hati-hati. Pertama, kamu harus bisa menarik perhatian suamiku. Buat dia jatuh cinta padamu. Kedua, kamu harus menjaga rahasia ini. Jangan sampai Mas Arya tahu kalau aku yang mengaturnya. Ketiga, kamu harus siap menjadi istri keduanya dengan segala konsekuensinya. Aku menjelaskan dengan detail. Konsekuensi, maksud ibu termasuk melayaninya sebagai istri. Iya, termasuk itu. Tapi Maya, aku tidak memaksamu. Kalau kamu tidak sanggup, tidak apa-apa. Aku akan cari orang lain. Kataku datar. Tidak, maksud saya, beri saya waktu, Bu. Ini keputusan besar. Saya juga harus pikirkan anak-anak saya. Baiklah. Tapi Maya, kalau kamu setuju, aku jamin kehidupanmu dan anak-anakmu akan berubah total. Rumah bagus, mobil, sekolah terbaik untuk anak-anakmu, dan jaminan finansial seumur hidup. Bahkan kalau suatu saat Mas Arya menceraikanmu, kamu tetap akan mendapat bagian harta gonok ini. Aku memberikan iming-iming. Mata Maya berbinar sejenak mendengar tawaran itu, tapi kemudian redup lagi. Bu Sari, maaf kalau saya lancang, tapi apa ibu tidak cemburu? Maksud saya, berbagi suami dengan wanita lain. Aku tertawa pahit. Cemburu? Maya, suamiku sudah tidur dengan puluhan wanita di luar sana. Apa bedanya satu lagi? Setidaknya kalau itu kamu, aku tahu kamu wanita baik-baik. Kamu tidak akan merebut suamiku sepenuhnya dariku. Bagaimana ibu bisa yakin saya tidak akan merebut suami ibu? Tanya Maya. Karena kamu bukan tipe wanita seperti itu. Kamu masih punya harga diri. Dan lagi, kamu tahu posisimu. Kamu istri kedua, aku tetap istri pertama. Anak-anakku dengan Mas Arya tetap ahli waris utama. Kamu dan anak-anakmu hanya akan dapat bagian sesuai yang kita sepakati. Jelas ku tegas. Maya terdiam lagi. Aku bisa melihat dia sedang berperang dengan hati nuraninya. Bu Sari, kalau saya setuju, bagaimana caranya? Maksud saya, bagaimana saya bisa bertemu dan dekat dengan suami ibu? Gampang. Weekend ini ada acara amal di panti asuhan. Mas Arya akan datang sebagai donatur. Kamu yang akan jadi pendampingnya selama acara. Tunjukkan pesona dan kebaikanmu. Mas Arya paling suka dengan wanita yang lembut dan perhatian. Buat dia tertarik padamu. Aku memberikan instruksi. Tapi Bu, saya tidak bisa menggoda laki-laki. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kamu tidak perlu menggoda. Jadilah dirimu sendiri. Kecantikan dan kelembutanmu sudah cukup untuk menarik perhatian Mas Arya. Percaya padaku. Aku meyakinkannya. Maya menghela napas panjang. Baiklah Bu. Saya coba, tapi saya tidak janji bisa berhasil. Kamu pasti bisa. Oh ya, ini aku mengeluarkan amplop tebal dari tasku. Ini untuk kamu beli baju bagus dan ke salon. Penampilan pertama itu penting. Maya menatap amplop itu dengan ragu. Bu, ini terlalu banyak. Ambil saja. Anggap ini investasi. Aku mendorong amplop itu ke arahnya. Dengan tangan gemetar, Maya mengambil amplop tersebut. Terima kasih Bu Sari. Saya akan coba yang terbaik. Hari Sabtu pun tiba. Acara amal di panti asuhan dimulai pukul 9 pagi. Aku datang lebih awal bersama anak-anak. Mas Arya menyusul sekitar pukul 10. Maaf telat sayang, tadi ada sedikit masalah di proyek, kata Mas Arya sambil mencubit tikus kalas. Tidak apa-apa Mas, ayo anak-anak panti sudah menunggu. Aku mengandeng tangannya menuju aula panti. Di aula, Maya sudah menunggu. Penampilannya hari ini sangat berbeda. Dia memakai dress lutut berwarna soft pink yang sangat pas di tubuhnya. Rambutnya disanggul sederhana dengan beberapa helai yang dibiarkan jatuh memberkahi wajahnya. Makeup natural membuatnya terlihat segar dan cantik alami. Mas Arya, kenalkan, ini Maya. Dia relawan di sini yang akan mendampingi kita hari ini. Aku bisa melihat mata Mas Arya sedikit membelakang melihat Maya. Pandangannya menelusuri Maya dari atas ke bawah dengan cara yang menurutku sangat tidak sopan. Tapi aku diam saja. Oh, hai Maya, senang berkenalan dengan kamu. Mas Arya mengulurkan tangannya. Maya sudah menyambut uluran tangan itu dengan malu-malu. Senang berkenalan dengan Bapak. Terima kasih sudah mau datang dan membantu anak panti. Panggil Mas Arya saja. Bapak terlalu formal, kata Mas Arya dengan senyum yang aku tahu itu adalah senyum gombalnya. Sepanjang acara,
Aku memperhatikan bagaimana Mas Aryan terus mencuri pandang ke arah Maya. Maya sendiri terlihat gugup, tapi mencoba bersikap profesional. Dia menjelaskan tentang kondisi panti, anak-anak yang tinggal di sini dan program-program yang mereka jalankan. Maya ini sangat dedicated, Mas. Dia relawan terbaik di sini. Padahal dia sendiri janda dengan 3 anak yang harus dihidupi. Aku sengaja memberikan informasi itu. Oh, janda. Pasti berat ya mengurus 3 anak sendirian. Maya menunduk. Alhamdulillah masih bisa, Mas. Yang penting anak-anak sehat dan bisa sekolah. Hebat. Jarang ada wanita setangguh kamu. Puji Mas Arya. Siang itu saat acara makan siang, aku sengaja membuat situasi di mana Mas Arya dan Maya duduk berdekatan. Aku pura-pura sibuk dengan anak-anak manti di meja lain. Dari jauhan, aku melihat mereka mengobrol. Maya sesekali tertawa kecil mendengar cerita Mas Arya. Mas Arya sendiri terlihat sangat antusias bercerita. Aku kenal betul bahasa tubuh suamiku itu. Dia tertarik pada Maya. Mama, kok Papa duduk sama tante itu terus? Tanya Alia tiba-tiba. Papa mau diskusi tentang panti asuhan, sayang. Tante Maya kan yang paling tahu tentang panti ini. Jawabku sambil mengelus rambut putriku. Sore harinya saat acara selesai, Mas Arya menghampiriku. Sayang, Maya ini menarik ya. Dia wanita yang tangguh. Iya, Mas. Kasihan dia. Hidup susah begitu. Makanya aku sering bantu dia. Kata aku pura-pura acuh. Kamu punya nomornya tidak? Siapa tahu aku bisa bantu cari pekerjaan yang lebih baik untuk dia. Kata Mas Arya dengan alasan yang kedengaran dibuat-buat. Ada, Mas. Nanti aku kirim ya. Jawabku sambil tersenyum dalam hati. Rencana berjalan mulus. Malam itu setelah anak-anak tidur, Mas Arya masih terlihat gelisah. Dia mondar-mandir di kamar sambil memainkan ponselnya. Kenapa, Mas? Kok gelisah? Tanyaku pura-pura khawatir. Tidak apa-apa. Oh iya, kamu sudah kirim nomor Maya? Sudah, tadi sore. Memang mau bantu dia cari kerja ya, Mas? Tanya aku inosan. Iya, kasihan dia. Wanita secanggih itu harusnya tidak hidup susah. Seminggu berlalu sejak pertemuan di panti asuhan. Seperti yang kuduga, Mas Arya mulai sering menghubungi Maya. Aku tahu karena Maya selalu lapor padaku setiap Mas Arya mengirim pesan atau menelpon. Bu Sahri, Mas Arya mengajak saya makan siang besok. Bagaimana ini? Maya menelponku dengan panik. Terima saja. Ingat, bersikaplah natural. Jangan terlalu agresif tapi jangan juga terlalu dingin. Aku memberi instruksi. Tapi Bu, saya takut. Bagaimana kalau Mas Arya tahu ini semua rencana Ibu? Maya masih khawatir. Dia tidak akan tahu. Mas Arya terlalu percaya diri untuk berpikir istrinya mengatur ini semua. Percaya padaku. Besoknya Maya makan siang dengan Mas Arya di restoran mewah di SCBD. Maya mengenakan dress yang kubelikan khusus untuk pertemuan ini. Dress biru navy yang elegan, tapi tetap sopan. Sore harinya, Maya datang ke rumahku saat Mas Arya masih di kantor. Wajahnya terlihat bingung. Bagaimana? Tanyaku. Mas Arya, dia sangat baik, Bu. Dia tawari saya pekerjaan di perusahaannya sebagai admin. Gajinya 3 kali lipat dari semua penghasilan saya sekarang. Cerita Maya. Bagus, terima saja, kataku santai. Tapi Bu, apa tidak aneh? Saya kan tidak punya pengalaman kerja kantoran. Maya ragu. Maya, dengar. Mas Arya bukan memberimu pekerjaan karena kemampuanmu. Dia tertarik padamu. Ini kesempatanmu untuk lebih dekat dengannya. Jelasku. Maya menunduk. Bu Zari, maafkan saya. Tapi saya mulai merasa tidak enak. Mas Arya itu suami ibu dan dia baik sekali pada saya. Saya jadi merasa seperti wanita jahat yang merebut suami orang. Aku memegang tangan Maya. Maya, dengar. Kamu bukan merebut, aku yang memberikannya padamu. Dan percayalah, kebaikan Mas Arya itu ada harganya. Dia akan mengharapkan balasan darimu. Balasan? Iya. Mas Arya tidak pernah memberi tanpa mengharapkan sesuatu. Tapi tenang, kamu bisa kontrol situasinya. Jangan biarkan dia melakukan apapun yang kamu tidak mau. Aku mencoba menenangkannya. 2 minggu Maya bekerja di perusahaan Mas Arya. Hampir setiap hari Mas Arya mengajak Maya makan siang berdua. Gosip mulai beredar di kantor, tapi Mas Arya tidak peduli. Dia bahkan semakin terang-terangan mendekati Maya. Suatu malam, Mas Arya pulang dengan wajah berseri-seri.
Dia bahkan membawakan aku bunga mawar merah, sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Wah, tumben bau bunga. Ada apa, Mas? Tanyaku pura-pura terkejut. Tidak ada apa-apa, cuma kangen sama istriku yang cantik, jawab Mas Arya sambil memelukku dari belakang. Aku bisa mencium parfum yang berbeda di tubuhnya. Parfum wanita, tapi bukan parfum murahan seperti biasanya. Ini parfum yang kuberikan pada Maya minggu lalu. Mas, kok parfumnya beda ya? Ini parfum wanita, tanyaku dengan nada menyelidik. Mas Arya sedikit terkejut tapi cepat menguasai diri. Oh ini, tadi tidak sengaja kena parfum sekretaris baru. Dia semprot parfumnya terlalu banyak, jadi kemana-mana baunya nyebar. Sekretaris baru, aku tahu itu Maya. Mas Arya memang memindahkan Maya jadi sekretaris pribadinya sejak minggu lalu. Oh, yang namanya Maya itu ya, yang dulu kita ketemu di panti asuhan, tanyaku innocent. Iya dia, kasihan dia butuh pekerjaan, jadi ku bantu, jawab Mas Arya mencoba terdengar santai. Baik sekali suamiku ini. Tapi hati-hati loh Mas, Maya itu cantik, nanti orang-orang gosip. Aku menggoda. Biarkan saja mereka gosip. Yang penting aku pulang ke rumah ke istriku, kata Mas Arya sambil mencium keningku. Malam itu untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir. Mas Arya menyentuhku. Dia menciumku dengan penuh gairah, seolah aku adalah wanita lain. Aku tahu dalam fantasinya saat ini, dia sedang membayangkan Maya. Tapi aku biarkan saja, ini semua bagian dari rencanaku. Keesokan paginya, Maya menelponku dengan suara panik. Bu Sari, Mas Arya, dia semalam. Maya tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tenang Maya, cerita pelan-pelan. Apa yang terjadi? Tanyaku meski aku sudah bisa menebak. Semalam Mas Arya mengajak saya makan malam. Lalu dia bilang dia suka sama saya. Dia bilang ingin serius dengar saya. Bu Sari, bagaimana ini? Maya terdengar sangat kalut. Apa yang kamu jawab? Saya bilang saya butuh waktu untuk berpikir. Tapi Bu, Mas Arya bilang dia siap menikahinya sebagai istri kedua. Dia bilang ibu pasti akan mengerti karena ibu wanita baik, cerita Maya. Aku tertawa dalam hati. Mas Arya pikir aku akan dengan mudah menerima dia punya istri kedua. Dia tidak tahu kalau semua ini adalah rencanaku. Maya, terima saja, tapi buat dia menunggu. Jangan terlalu mudah, buat dia semakin mengejarmu. Aku memberi strategi. Tapi Bu, saya takut. Bagaimana kalau nanti ibu menyesal? Bagaimana kalau saya benar-benar jadi istri kedua Mas Arya? Maya masih ragu. Maya, percaya padaku, semua akan baik-baik saja. Kamu ikuti saja rencanaku. Aku meyakinkannya. Sebulan berlalu, hubungan Mas Arya dan Maya semakin intens. Mas Arya bahkan sudah beberapa kali menginap di apartemen yang dia sewakan untuk Maya. Ya, dia menyewakan apartemen mewah untuk Maya dan anak-anaknya dengan alasan agar Maya tidak perlu jauh-jauh ke kantor. Aku tahu semua ini karena Maya selalu lapor padaku. Setiap detail, setiap pertemuan, setiap kata-kata manis yang Mas Arya ucapkan pada Maya, semuanya kulaporkan padaku. Sampai suatu malam, Mas Arya pulang dengan wajah serius. Dia duduk di sampingku yang sedang menonton TV di ruang keluarga. Sayang, kita perlu bicara, kata Mas Arya dengan nada serius. Ada apa Mas? Tanyaku sambil mematikan TV. Ini tentang Maya. Maya? Sekretarismu itu? Kenapa dengan dia? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Aku jatuh cinta padanya. Mas Arya akhirnya mengaku. Aku diam sejenak, pura-pura syok. Apa? Mas Arya? Apa yang kamu bilang? Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa bohong lagi padamu. Aku cinta Maya dan aku ingin menikahinya. Mas Arya menunduk, tidak berani menatapku. Menikah? Kamu mau poligami? Tanyaku dengan nada terluka. Aku tahu ini berat untukmu, tapi aku janji kamu tetap istri pertamaku. Posisimu tidak akan tergantikan. Maya hanya akan jadi istri kedua. Mas Arya mencoba meyakinkanku. Mas Arya, kita sudah 12 tahun menikah, punya 2 anak, dan sekarang kamu mau nikah lagi? Sayang,
Please, dengarkan aku. Maya bukan wanita sembarangan. Dia janda terhormat dengan 3 anak. Dia butuh perlindungan dan aku bisa memberikan itu. Oh, jadi ini tentang melindungi janda, bukan karena kamu nafsu pada tubuhnya yang masih muda dan seksi itu. Aku menyindir tajam. Bukan begitu, aku benar-benar cinta padanya dan aku cinta padamu juga. Aku bisa adil pada kalian berdua. Adil? Kamu pikir ini tentang adil? Ini tentang perasaanku, Mas Arya. Kamu mau hancurkan perasaanku? Aku mulai mengeluarkan air mata. Akting yang kupelajari bertahun-tahun. Sayang, aku mohon beri aku kesempatan. Kalau kamu kenal Maya, kamu pasti suka padanya. Dia wanita baik, tidak akan berebut posisimu. Tanyaku aja. Aku butuh waktu untuk berpikir. Terima kasih sayang. Aku tahu kamu wanita paling pengertian. Mas Arya mencoba memelukku, tapi aku menghindar. Jangan sentuh aku dulu. Aku perlu sendiri, kataku sambil pergi ke kamar. Di kamar, aku tersenyum puas. Semua berjalan sesuai rencana. Mas Arya sudah masuk dalam perangkapku. Sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi rencana finalku. Keesokan harinya, aku menemui Maya lagi. Kali ini di apartemen yang Mas Arya sewakan untuknya. Apartemen mewah dengan 3 kamar tidur di kawasan Sudirman. Bu Sari, saya tidak enak tinggal di sini. Ini terlalu mewah, kata Maya saat membukakan pintu. Nikmati saja. Ini hakmu sebagai calon istri kedua, kataku sambil masuk. Anak-anak Maya sedang sekolah, jadi apartemen sepi. Kami duduk di ruang tamu yang luas dengan pemandangan kota Jakarta dari lantai 25. Mas Arya sudah bicara padaku. Dia mau menikahimu, kataku langsung. Maya menunduk. Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud merebut suami ibu. Sudah aku bilang, kamu tidak merebut. Ini semua rencanaku. Dan sekarang kita masuk ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya? Maya bingung. Iya, setelah kamu menikah dengan Mas Arya, ada yang harus kamu lakukan untukku. Aku menatap Maya tajam. Apa itu, Bu? Tanya Maya dengan suara bergetar. Kamu harus membuat Mas Arya jatuh cinta total padamu. Buat dia tergila-gila sampai dia mau melakukan apapun untukmu. Termasuk memberikan sebagian besar hartanya padamu. Maya tersentak. Bu Sari, itu seperti menipu Mas Arya. Ayah, Mas Arya sudah menipuku bertahun-tahun dengan perselingkuhannya. Ini karma untuknya. Dan kamu akan dapat bagianmu juga. Win-win solution. Aku tetap dingin. Tapi Bu, kenapa Ibu lakukan ini? Maya masih tidak mengerti. Aku tersenyum pahit karena aku memaksa dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang dia cintai. Selama ini dia pikir aku bodoh, tidak tahu perselingkuhannya. Dia pikir aku akan selalu ada untuknya apapun yang terjadi. Sekarang aku akan buktikan kalau aku bisa bermain gamenya. Bu Sari, Maya menatapku dengan tatap iba. Jangan kasihani aku. Aku tidak butuh itu. Yang aku butuhkan adalah kerjasamamu. Kamu mau mendapat kehidupan lebih baik untuk anak-anakmu kan? Ini kesempatanmu. Aku mengingatkannya. Maya terdiam lama. Aku bisa melihat pertarungan batin di wajahnya. Antara rasa bersalah dan kebutuhan untuk anak-anaknya. Baiklah Bu, saya akan lakukan apa yang Ibu minta. Tapi bagaimana kalau Ibu menyesal? Menyesal? Maya, aku sudah menyesal 12 tahun menikah dengan pria brengsek itu. Sekarang bukan waktunya menyesal, tapi waktunya membalas. Aku katakan dengan tegas. 2 minggu kemudian, pernikahan kedua Mas Arya dengan Maya dilaksanakan secara sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat. Anak-anakku tidak kuajak. Ku bilang pada mereka Papa sedang dinas keluar kota. Aku hadir di pernikahan itu dengan wajah datar. Orang-orang menatapku dengan pandangan iba, mengira aku terpaksa menerima suamiku menikah lagi. Mereka tidak tahu kalau aku dalang di balik semua ini. Sari, kamu wanita hebat. Tidak semua istri bisa selapang dadamu, bisik Mama Mas Arya padaku. Aku hanya tersenyum tipis. Kalau saja Mama tahu apa yang sebenarnya aku rencanakan untuk putra kesayangannya itu. Malam pertama Mas Arya dengan Maya, aku tidur sendirian di kamar. Tapi aku tidak menangis, aku malah tersenyum puas. Fase pertama rencanaku berhasil sempurna.
Maya mengirim pesan tengah malam. Bu Sari, Mas Arya sudah tidur. Dia sangat bahagia. Terus bilang cinta pada saya. Saya jadi merasa bersalah. Aku balas, jangan merasa bersalah. Ingat tujuan kita. BTW, jangan lupa minum pil KB yang kuberikan. Jangan sampai kamu hamil. Sudah, Bu. Saya minum teratur. Bagus. Sekarang tidur. Besok kita lanjutkan rencana fase kedua. 6 bulan berlalu sejak pernikahan Mas Arya dengan Maya. Seperti yang kuduga, Mas Arya benar-benar tergila-gila pada Maya. Dia bahkan sudah menghabiskan lebih banyak waktu di apartemen Maya daripada di rumah. Maya menjalankan perannya dengan sempurna. Dia menjadi istri muda yang penurut, lembut, dan selalu melayani Mas Arya dengan baik. Mas Arya sampai membelikan Maya mobil mewah, perhiasan, dan bahkan saham perusahaan atas nama Maya. Aku pura-pura menjadi istri pertama yang pasrah dan menerima. Aku tetap melayani Mas Arya saat dia pulang. Tetap tersenyum di acara-acara kantor sebagai istri pertama yang berbesar hati. Tapi di balik itu semua, aku dan Maya terus berkonspirasi. Maya melaporkan setiap detail kehidupannya dengan Mas Arya, termasuk rahasia-rahasia bisnis Mas Arya yang dia ceritakan pada Maya saat mereka di tempat tidur. Aku menggunakan informasi itu untuk perlahan-lahan mengamankan aset-aset keluarga. Aku pindahkan investasi ke nama anak-anak dengan aku sebagai wali. Aku juga diam-diam mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Mas Arya sebelum menikahi Maya. Sampai suatu hari, semuanya terungkap dengan cara yang tidak kuduga. Mas Arya pulang ke rumah dengan wajah pucat. Dia langsung duduk di sofa dengan tubuh gemetar. Mas, kenapa? Kok pucat? Tayaku pura-pura khawatir. Maya kecelakaan, kata Mas Arya dengan suara bergetar. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan bagian dari rencana. Kecelakaan? Bagaimana? Mobilnya tertabrak truk di tol. Dia kritis di ICU. Mas Arya mulai menangis. Aku terkejut sungguhan kali ini. Aku langsung menelpon nomor Maya, tapi tidak aktif. Aku coba menghubungi rumah sakit dan benar, Maya masuk ICU dalam kondisi kritis. Kami langsung ke rumah sakit. Di sana, anak-anak Maya menangis histeris. Mereka memelukku erat saat melihatku datang. Tante Sari, Mama sekarat, tangis anak pertama Maya. Aku memeluk mereka erat. Perasaanku campur aduk. Maya adalah bagian dari rencanaku, tapi aku juga sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Dokter keluar dengan ICU dengan wajah serius. Keluarga Maya, saya suaminya, kata Mas Arya. Kondisi istri Anda sangat kritis, pendarahan otak yang parah. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kemungkinan survive-nya sangat kecil. Kalaupun selamat, kemungkinan besar akan mengalami kerusakan otak permanen. Mas Arya terduduk lemas. Aku memegangi bahunya, mencoba memberi kekuatan. Boleh kami melihatnya? Tanyaku. 1 orang saja, dan hanya 5 menit, kata dokter. Mas Arya masuk ICU. Aku menunggu di luar bersama anak-anak Maya. 5 menit terasa seperti selamanya. Saat Mas Arya keluar, wajahnya basah oleh air mata. Dia sadar sebentar. Dia bilang sesuatu tapi aku tidak mengerti. Bilang apa? Dia bilang, maafkan Sari. Entah apa maksudnya. Mas Arya bingung. Aku tersentak. Maya minta maaf padaku. Untuk apa? Malam itu Maya meninggal. Mas Arya hancur total. Dia menangis seperti anak kecil di pelukanku. Ironis,
dia menangis untuk wanita lain di pelukan istrinya sendiri. Pemakaman Maya dilakukan keesokan harinya. Setelah pemakaman, pengacara Maya datang menemuiku dan Mas Arya. Saya pengacara Maya, dia meninggalkan surat wasiat dan sebuah surat untuk Ibu Sari. Surat untuk Sari, kenapa? Bingung Mas Arya. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya membuatku hampir pingsan. Ibu Sari yang baik. Kalau ibu membaca surat ini berarti saya sudah tiada. Saya ingin meminta maaf untuk semuanya. Saya tahu ibu pasti syok dengan apa yang akan saya ungkapkan. Mas Arya, dia tahu semua rencana kita dari awal. Iya Bu, dia tahu ibu yang mengatur pertemuan kami. Dia tahu ibu yang menyuruh saya mendekati dia. Dia tahu semuanya. Bagaimana dia tahu? Karena dia memasang saham di ponsel ibu. Dia curiga kenapa ibu tiba-tiba baik dan mendukung dia punya istri kedua. Tapi Mas Arya tetap menjalankan sandiwara ini. Kenapa? Karena dia memang sudah lama ingin menceraikan ibu tapi tidak punya alasan kuat. Dengan ibu yang mengatur perselingkuhannya sendiri, dia punya alasan sempurna untuk cerai dan ibu tidak dapat apa-apa. Mas Arya juga tahu ibu memindahkan aset-aset. Tapi dia biarkan, karena dia punya rekaman pembicaraan kita yang bisa jadi bukti konspirasi. Saya minta maaf, Bu. Karena saya akhirnya benar-benar jatuh cinta pada Mas Arya. Saya mengkhianati percayaan ibu. Mas Arya memang pria yang luar biasa, dan saya mengerti kenapa ibu masih bertahan dengan dia. Tapi saya juga minta maaf pada ibu untuk hal lain. Saya hamil anak Mas Arya. Saya tidak minum pil KB yang ibu berikan. Saya buang semua. Kandungan saya 3 bulan sekarang. Surat itu jatuh dari tanganku. Mas Arya mengambilnya dan membaca. Wajahnya berubah dari bingung menjadi syok. Sari, ini apa maksudnya ini? Mas Arya menatapku tidak percaya. Aku tidak bisa menjawab. Air mataku mengalir deras. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada diriku sendiri yang bodoh. Kamu yang mengatur semuanya. Kamu yang menyuruh Maya mendekatiku. Mas Arya berdiri, emosinya meluap. Dan kamu tahu dari awal tapi pura-pura tidak tahu? Aku balik bertanya dengan suara bergetar. Kami berdua terdiam, saling menatap dengan pandangan terluka. Pernikahan 12 tahun kami berakhir saat itu juga. Bukan karena perselingkuhan, tapi karena kebohongan berlapis yang kami bangun. Jadi, Maya benar dia hamil? Tanyaku pelan. Pengacara mengangguk. Ya, tapi dengan Maya meninggal, anak itu juga. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Anak yang tidak bersalah harus mati karena permainan kotor kami. Sari, kita perlu bicara, kata Mas Arya dengan suara lelah. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita sama-sama tahu, pernikahan ini sudah mati sejak lama. Jawabku dingin. Anak-anak bagaimana? Mas Arya bertanya. Anak-anak ikut aku. Kamu bisa temui mereka sesuai jadwal yang pengadilan tentukan, kataku tegas. Mas Arya mengangguk lemah. Aku minta maaf untuk semuanya. Aku juga. Balasku singkat. Kami bercerai sebulan setelah kematian Maya. Aku mendapat hak asuh anak-anak dan setengah dari harta Gonogini. Mas Arya tidak melawan. Mungkin dia merasa bersalah, atau mungkin dia hanya ingin semua cepat selesai. Anak-anak Maya aku adopsi secara resmi. Mereka sekarang tinggal bersamaku dan anak-anakku. Aku
Aku merasa itu adalah tanggung jawabku setelah semua yang terjadi. Mas Arya, dia pindah ke Singapura, memulai hidup baru di sana. Kami tidak pernah kontak lagi kecuali tentang anak-anak. Sekarang, setahun setelah semua drama itu, aku duduk di teras rumah baruku yang sederhana. Rumah mewah itu sudah kujual. Aku tidak butuh kemewahan yang dibangun di atas kepalsuan. Raka dan Alia tumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Mereka tahu papa dan mama berpisah, tapi mereka tidak tahu drama di baliknya. Mungkin suatu saat nanti, saat mereka dewasa, aku akan ceritakan. Sebagai pelajaran bahwa kebohongan hanya akan melahirkan kebohongan lain. Anak-anak Maya juga bahagia sekarang. Mereka sekolah di sekolah yang bagus, punya kehidupan yang layak. Setidaknya, dari semua kehancuran ini, ada sesuatu yang baik yang terjadi. Kadang di malam yang sepi seperti ini, aku memikirkan Maya. Apa dia tahu akan meninggal? Apa surat itu sudah dia siapkan lama? Apa dia sengaja mengorbankan dirinya untuk mengakhiri sandiwara kami? Aku tidak akan pernah tahu jawabannya. Yang aku tahu, Maya mengajarkanku pelajaran berharga, bahwa dendam hanya akan menghancurkan semua orang, termasuk diri sendiri. Kalau aku bisa memutar waktu, aku akan memilih untuk langsung minta cerai saat tahu Mas Arya selingkuh pertama kali. Tidak perlu drama, tidak perlu sandiwara, tidak perlu korban jiwa. Tapi waktu tidak bisa diputar. Yang bisa kulakukan sekarang adalah move on dan membangun kehidupan baru. Kehidupan yang jujur tanpa topeng, tanpa sandiwara. Karena pada akhirnya, kejujuran adalah fondasi terkuat dalam hidup. Sesuatu yang dulu aku rasa tidak penting, ternyata adalah segalanya. Pelajaran yang kudapat dengan harga yang sangat mahal. Harga yang dibayar bukan hanya dengan air mata dan sakit hati, tapi juga dengan nyawa seseorang yang sebenarnya juga adalah korban dari permainan kotorku. Maafkan aku, Maya. Maafkan aku, Mas Arya. Maafkan anak-anakku. Dan yang terpenting, aku harus belajar memaafkan diriku sendiri. Karena hanya dengan memaafkan, aku bisa benar-benar move on dan memulai lembaran baru. Lembaran yang putih bersih tanpa noda dendam dan kebencian. Lembaran yang akan kuisi dengan cinta yang tulus untuk anak-anakku. Karena merekalah alasan terakhirku untuk tetap bertahan dan menjadi lebih baik.